yang pertama bahwa sel sperma itu tidak boleh campur dengan yang lain. Karena kalau campur akan jadi penyakit. Penelitiannya, Dr. Ali Akbar itu sudah meneliti 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Indonesia yang meneliti. Jadi kan sperma itu kalau masuk ke ovum ya namanya, ke rahim itu kan akan ada satu sel yang menang, jutaan sel yang kalah gitu ya. Yang kalah ini kan akhirnya mati. Kalau guyonannya, kalau matinya oleh temannya sendiri, saudaranya sendiri, dia nggak kenapa-kenapa, mati aja sudah, dia pergi menjadi dalam kotak. Tapi kalau dia mati oleh sel yang lain, karena dua sel yang berbeda, dia marah, nggak terima dimatiin sama yang lain, jadi penyakit. Makanya nggak boleh nyampur wanita, gitu kan. Yang kedua, laki-laki itu tidak bisa menahan keinginan seks. Begitu tertahan prostat. Itu penelitian. Makanya sekarang banyak laki-laki prostat karena banyak nahan. Serius gitu. Serius gitu. Karena banyak laki-laki kena prostat. Gitu. Jadi nggak boleh nahan, nggak bisa nahan prostat. Itu penelitian. Diteliti ini yang neliti adalah saya dapatkan di majalah sekolah bukan saya itu. 50% laki-laki itu suka lebih dari satu. 52%, baik yang Islam yang kafir. Maka yang kafir jadi selingkuh, yang tidak soleh jadi selingkuh, yang soleh ya jadi nikah. Itu kenapa izinnya dibuka pintu, dibuka bukan disuruh, dua hal berbeda. Karena ada usaha yang mau disuruh, suruh gitu. Karena Rasul itu kan monogami, hampir 25 tahun monogami. Jadi kadang pada salah mengerti. Makanya kalau ada hukum Islam kok tampak buruk di mata orang, itu pasti salah menangisnya. Karena tidak mungkin Allah itu zalim pada hamba. Dibuka bukan disuruh, dua hal berbeda. Jadi ada case tertentu di keluarganya, akhirnya memang solusinya ini. Tadi pembuktiannya kayak gitu. Makanya Rasul pernah punya 3 bentuk. Yang pertama pernah monogami 25 tahun. Sama Khadijah itu 25 tahun. Terus pernah tidak punya istri 1 tahun 8 bulan sekitar 1 tahun 6 bulan. Kemudian punya lebih dari 1 itu 9 tahun. Jadi nanti ada bentuk hambanya, bentuk umatnya itu ada yang cocoknya monogami. Ini potongan-potongan monogami. Mukanya kami mengikuti Rasul ya pas nikah. Ada mukanya kayak rakus-rakus, nggak kurang masuk. Misalnya gitu. Ada yang memang pas jomblo, dia sudah tidak ingin aja, sudah habis nikah, istrinya pertama meninggal, dia seorang diri, ya dia boleh, nggak haram itu. Kan Rasul pernah tidak nikah sampai 1,5 tahun. Saya punya jamaah, sampai hari ini nggak mau nikah. Padahal dia kokoh, dia punya perusahaan, punya apa? Enggak, ditinggalnya sudah sekitar 10 tahun yang lalu, itu ganti-ganti. Memang dia sudah nyaman sendiri gitu, sudah punya punya saking sayangnya sama istrinya. Serius deh, saya masih terus diangkat-angkat istrinya, saking mendalami sama istrinya. Salah nggak salah sih, gitu. Jadi kalau ada hukum Islam, kok tampak buruk itu karena kesalahan memahami. Karena Allah tidak mau mendolimi hambanya. Nah, dia itu contoh istri. Sekarang penelitian yang terakhir bahwa minum khamr itu kan pokoknya nggak boleh gitu aja. Penelitiannya bahwa satu tetes khamr itu merusak sel otak 500 sel. Jadi kalau 1 teguk itu berapa tetes? 100 gitu. Berarti sudah 500.000. Nah 10 kali tinggal 5 juta gitu. Kalau dari tinggal lama habis otaknya. Lama kayak gitu itu nggak ada stroke-nya. Kenapa? Ya nggak ada otaknya. Makanya peminum khamr itu nggak kena stroke. Itu karena sudah nggak ada. Serius, ditanyain ada. Yang kena stroke itu kan yang otaknya masih utuh. Berombang bayi. Selamat dunia akhirat gitu ya. Oke, contoh ya. Jadi gimana hukum Allah itu tidak mungkin mendolimi hambanya gitu. Tidak mungkin. Makanya kalau sampai ada sebuah pemahaman Islam itu tidak mendukung manusia, tidak justru menciderai manusia, ini itu pasti ada yang salah di pemahaman. Entah karena kita nggak paham Islamnya, atau kalau otak kita ini otaknya manusia yang masalah
Karena Allah itu menetapkan syariatnya itu yang terbaik untuk hamba. Saya berikan bagaimana sekarang jamnya jam bangun ini keren banget ya. Ini itu persis dengan kebutuhan. Jadi hukum Allah di alam semesta itu persis cocok dengan hukum Allah di syariat. Cocok karena yang menentukan kan satu, yang Maha Esa, yang Maha Tahu, yang Maha Rahmat. Ya, kita disunahkan bangun sebelum subuh, sunahnya Pak. Itu jam terbaik banget. Nanti sesuai dengan proses kematangan atau kemampuan berpikir manusia. Di penelitian di kedokteran itu kemampuan berpikir orang terbaik-baiknya puncaknya jam 7. Dan jam 3:30 itu adalah waktu di mana alam bawah sadar terbuka. Jam-jam itu. Karena semua ini itu alam bawah terbuka. Maka saat itu baiknya engkau berdoa, engkau buat afirmasi. Nah, kalau doa kan namanya membuat repetisi, membuat harapan-harapan. Itu masuk sekali di hati. Ini orang Cina juga mengikuti sekarang. Bangunnya sebelum. Gak usah Cina-Cina di Cina sana, karena cuma di Seoul sudah menggunakan bangun sebelum subuh. Cina-Cina yang di Senayan itu bangun sebelum subuh. Serius lah, kemarin ada jamaah yang suka lari pagi di Senayan, Jakarta sana. Yang lari sebelum subuh itu Cina-Cina. Jadi ada jamaah orang Depok kalau minggu pada saat itu sholat subuhnya ke sana, ke Sunda Kelapa. Nggak tahu kenapa ada urusannya. Nah, dia sholat subuh ke Sunda Kelapa karena sekaligus lari ke Senayan. Jadi dia dari sini itu sebelum subuh. Nah terkadang dia itu sebelum subuh sudah nyampe ke Senayan, nggak usah ke Sunda Kelapa, maksudnya kayak gitu. Itu ketemunya Cina. Nah maksudnya dalamnya jam 7. Nah maksudnya agak siang. Maksudnya Cina sebelum subuh. Itu bangun terbaik. Nanti sesuai dengan kemampuan berpikir orang terbaik itu jam 7 pagi. Itu terbaik-baik. Makanya tradisi ngafal Quran itu sebelum subuh dan ba'da. Anak kita ketika ngafal Quran ba'da duhur gak maju-maju. Itu SDIT keliru. Serius, suruh lupa. Serius, SD itu ngafal Quran kapan? Ba'da duhur kan? Ba'da duhur ngafal Quran. Gak ada ceritanya. Ba'da duhur itu kemampuan otak lagi rendah-rendahnya. Itu benar, makanya gak maju-maju. Mau ngafal Quran itu salah dengan hukum Allah dalam semesta. Udah kayak gitu nyalain juga sunnah-sunnahnya. Jam 7 pagi terbaik-baiknya. Terus kemudian turun. Terendahnya itu jam 11. Saya penelitian di dokter jam 11. Makanya Islam setelah ini kan hukum Allah dalam semesta nih. Jam 11 itu turun-turunnya. Lahir apa yang disebut dengan sunnah Qailula. Tidur sebentar sebelum tidur, bukan setelah tidur. Lahir penelitian di sini. Yang tidur jam 11 sampai jam 12, 5 sampai 30 menit, maka kemampuan berpikirnya kembali seperti pagi hari. Tapi kalau yang tidak, tetap rendah, nggak naik kemampuan berpikir. Kita melawan hukum ini. Mulai masuk ke kantor jam 9, puncak kerja jam 2, makanya kerjanya lembur tapi nggak hasil-hasil. Serius, karena otaknya pas rendah. Islam itu pas rendah tidur. Tidurnya rendah. Dan saya dengar ada beberapa perusahaan sekarang yang sudah nyuruh tidur sebelum jam 12, 5 sampai 30 menit di kursi aja. Itu nanti terus bangun makan siang fresh, berpikirnya mantap lagi. Yang marketer langsung dapat market, yang keuangan langsung selesai dapat investasi gitu. Cepat gitu kerjanya. Nah pinter-pinternya. Lah ini pas kerjanya pas bodoh-bodohnya. Ini pas bodoh-bodohnya emang. Otaknya lagi turun-turunnya. Naik mas, naik terus naik. Itu jam 7 malam. Nah, itu kan pas isya. Sudah istirahat. Terus kerja lagi, kerja sekitar jam 8:30. Itulah waktumu tidur. Terbaik itu kan jam sekitar jam 10. Karena itulah waktu isya terutama. Habis sholat istirahat langsung. Udah itu pas waktunya tuh. Dan itu waktu pergantian saudara putih jam sekitar jam 9. Saudara putih. Terus apalagi waktu tadi ya. Jadi Allah kemudian setelah itu proses itu dikasih sholat. Sholat itu kemudian 3,5 jam, betul? 3,5 sampai 4 jam. Itu waktu di mana memang kemampuan manusia sudah benar.
manusia itu kemampuan kerjanya 3,5 jam sampai perlu di fresh kembali. Mau dipakai di supir, mau dipakai di cangkul, itu semua jam segitu. Itu gak ada tuh. Itu tiba-tiba semua orang sepakat aja. Kalau kita nyanggol, kapan kita mesti nyela? Sekitar jam 9:30. Kerja jam 7, 3,5 jam, dan kita istirahat dulu. Baru kerja lagi, nanti pada dulu kerja. Mau di nyanggol, di supir itu 3,5 jam sampai setiap waktu itu Allah kasih sholat. Dahsyat. Jadi antara hukum Allah di alam semesta dengan hukum Allah itu klop. Ketika manusia butuh makanan, Allah suruh makan. Allah ketika Allah tahu, dan Allah yang tahu, Allah yang membuat kan. Manusia butuh jodoh, Allah perintah. Makanya agak aneh di sebuah agama. Itu faktanya dia butuh pasangan, malah dilarang berpasangan. Ya jebol, pasti punya aja dia banyak anak Tuhan di gereja itu. Nah jebol, nggak mungkin melanggar hukum Tuhan itu nggak bisa dilanggar. Makanya kalau ada orang yang nggak mau menikah, pasti jebol atau dia sakit. Ya jebolnya sakit itu. Karena Allah tetapkan. Makanya semua yang dibutuhkan di hukum Allah dalam semesta itu di hukumnya ini sudah ada. Kalau nggak wajib sunnah. Maka manusia butuh makanan yang baik-baik, perintah langsung. Kulu minat thayyibah ya zakna. Manusia butuh tidur, Allah perintahkan. Yang tidak tidur tidak sunnah. Loh bayangin. Jadi klop. Yang tidak tidur inna li ainika haq. Untuk matamu itu ada. Enggak, aku mau aja zikir sepanjang malam. Salah secara agama. Engkau berarti makruh. Salah malam semesta itu jebol. Jadikanlah harus ridha kepada hukum Allah di syariat. Karena Allah yang menetapkan ini semua dan indah sekali hukum. Siapa yang mencocok-cocokkan ini semua? Kan bukan kita sengaja mencocok-cocokkan. Kita ketemu itu cocok sekali. Cocok itu dan ribuan penelitian dan terus sekali. Jadi ini namanya tauhid rububiyah. Hasilnya adalah ridha kepada Allah. Nah kalau dari ridha ya sudah fondasi iman sudah tepat. Kalau sudah ridha kepada Allah atas semua keputusannya, tinggallah sujud pada Tuhanmu karena Dia sudah memberimu yang terbaik. Masuk tauhid ulu. Nah, salah satu kabar buruk untuk orang Islam yang masuk Islam dari awal adalah ketika tauhid rububiyah belum kokoh, sudah masuk tauhid uluhiyah. Kepalanya sudah sujud, tapi tidak merasakan rububiyahnya. Makanya sujudnya sujud-sujudan. Kepalanya sujud, hatinya tidak tak gitu, enggak tak gitu. Kita bisa belajar di surah Al-A'raf. Ketika Nabi Musa dengan tukang sihir itu beradu, namanya apa ya? Kemudian tukang sihir mengatakan, engkau duluan, apa saya yang menjatuhkan duluan? Kata Nabi Musa, engkau duluan. Dijatuhkan. Dan Nabi Musa diberikan wahyu menjatuhkan tongkat, makan semuanya sihirnya. Ahli sihir ini, tentu ini kan penggalan kisah ya. Waktu masih dunia riuh lah itu kalau dibikin film Hollywood 5 seri itu. Kisah sepenggal ini aja. Wah, suaranya ada doa gitu kan. Tapi kan ini penggal truk gitu. Quran itu kan bukan buku sejarah kan, tapi penggalan kisah diambil untuk sebuah pelajaran. Maka si tukang sihir itu langsung jatuh terkulai, dan langsung beringat. Karena ia tahu seantero dunia ini nggak ada yang ngalahkan dia. Kalau ini sihir pasti kalah dengan aku. Karena aku adalah penyihir terbaik. Kok kalah? Ini berarti di dunia ini ada kekuatan selain kekuatan sihir. Dan oleh Musa disebut dengan Rabbi Musa takluk, nggak tertandingi ini orang. Dia merasakan kekuasaan Allah itu masuk di hati. Langsung sujud. Begitu sujud, tauhid rububiyah masuk, uluhiyah masuk, nggak goyah. Diancam sama Fir'aun, libanna gitu. Kami akan salibmu dari kanan, dari kaki, dari tangan. Kata si tukang sihir, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana. Ya Allah, berikan kepada kami keteguhan, ketegaran, matikan kami dalam keadaan Islam. Langsung kokoh. Jadi memang proses tauhid uluhiyah itu harus dibangun di atas tauhid
Muslim itu kebagian besar loncat. Tauhid uluhiyah. Pokoknya harus sujud kepada la ilaha illallah, tapi nggak merasakan kuasa itu. Dia hanya tahu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Tapi itu dumel. Nggak merasakan Allah itu memberi yang terbaik. Bahwa ini akan selesai oleh Allah. Udah, kalau itu kok ada syarat. Nah, saat kita harus terus memperbaiki, menyempurnakan, mengokohkan, menguatkan iman kita. Tauhid rububiyah. Kemudian naik. Tauhid rububiyah adalah kepercayaan bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka hanya kepada Allah kita sujud. Maka pada sujud hanya kepada, maka semua bentuk persembahan itu hanya kepada Allah. Rukuk sama sujud itu bentuk persembahan, nggak boleh pada yang lain. Makanya jadi syirik kalau ke yang lain. Kalau orang rukuk pada orang lain, syirik. Karena itu bentuk persembahan. Kepala yang hebat itu ditundukkan ke tempat paling bawah. Hanya kepada Allah karena Ia yang punya segalanya, yang mengatur segalanya, maka kepala dan ini tunduk. Dan orang itu nyaman kamu tunduk kepada, kamu tunduk kepada yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, ini uluhiyah ini nanti membuahkan keberagamaan. Kaitannya uluhiyah itu membuahkan keberagamaan. Kalau makanya ada yang mengatakan ajaran agama itu dua. Yang pertama, bagaimana kita taat kepada Allah, itu tauhid uluhiyah. Basic semua ketaatan, keberagamaan, tadayyun wal khudu itu uluhiyah. Dan bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik atau memakmurkan alam semesta, urusannya dengan tauhid rububiyah. Kalau kita bisa menangkap hukum-hukum di alam semesta, itu ngalir itu hukum. Seberapa baik dan kita tahu hukum Allah alam semesta, kita baca. Ini ilmu sosial. Makanya tidak ada ilmu agama yang gitu. Ini kalau tauhid rububiyah itu kalau kita pandai ilmu sosial, ilmu alam, kita baca, hidup kita akan baik. Karena Allah memberikan hukum-hukum di alam semesta, semua bisa dibaca. Jadi akhirnya keberagamaan tak pada Allah baik, urusan dengan alam semesta. Terakhir tauhid asma wa sifat. Nah, waktunya sampai jam sudah ya. 5 menit lagi ya. Tauhid asma wa sifat, kepercayaan yang mendalam bahwa Allah memiliki asma dan sifat yang sempurna sesuai dengan kesempurnaannya kehendaki, tanpa tasbih, tanpa takyif, tanpa takbir, tanpa takyif, tidak diserupakan oleh itu kayak siapa. Kayak saya Allah itu kayak apa sih? Ya nggak kayak apa-apa. Kedua, tanpa takyif juga dimanakan, apa taktil tanpa makna ya, pokoknya begitu, tanpa takyif dan apa tasbih dan wala takbir dan wala takyif ya. Ini kajian teologi. Kalau di sini kepentingannya adalah kita percaya Allah Maha Rahman dan kita merasakan kasih sayang Allah. Ini namanya tauhid asma wa sifat. Kalau kita tahu dan kita yakin Allah Maha Rahman, jangan pernah merasa kehilangan kasih sayang. Hai para istri yang suamimu pergi nggak bisa ditelepon, jangan nangis. Kalau dia sudah kamu menyayangimu, jangan sedih. Datanglah kepada Allah, Allah Maha Penyayang. Serius tuh, nyaman gak kayak gitu? Oh, makanya Rasul mengatakan lillahi tis'un wa tis'una isma. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Yang hafal itu masuk surga. Makna ihsa apa ihsa? Ihsa bukan hafal Rahman Rahim Malikul Qudus Salamul Jabbar Takabir, bukan gitu ya. Ihsa itu yang pertama hafal secara intelektual tadi, Ar-Rahman Rahim Qudus Salamul Jabbar Takabir. Terus yang kedua maknanya adalah paham maknanya. Apa makna Rahman? Apa makna Ar-Rahman? Apa makna Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Qahhar? Yang nomor tiga, mengamalkan kandungannya. Kalau Allah itu Ar-Rahman, maka hambanya ini harus mengikuti
rahimnya Allah harus memiliki sifat kasih sayang dan merasakan kasih sayang. Jadi merasakan kasih sayang Allah dan akhirnya memberikan kasih sayang itu kepada sesama hambanya Allah. Tidak pernah merasa kehilangan kasih sayang. Itu tanamkan ke anak-anak kita. Sebab utama anak-anak itu kehilangan akhlak mulia karena mereka merasa kehilangan kasih sayang. Tanamkan ini. Nah, Abi dan Umi sayang kepada saya sepenuh hati, sedalam jiwa. Tapi Abi ini tetap manusia. Kasih sayangnya terbatas. Yang menyayangimu tak terbatas adalah Allah. Allah menyayangi tak terbatas kasih sayangnya. Dia tidak bilang kasih sayang. Nanti kalau misalnya Umi Abinya nggak ada seminggu, itu nggak marah-marah karena masih merasa sayang sama Allah. Karena Abinya pergi kemana, umrah atau pergi haji, nggak marah-marah, nggak stres. Karena Allah menyayangi tak terbatas kasih sayang. Itu menanamkan tauhid asma wa sifat itu dalam sekali. Terus kemudian tebarkan kasih sayang kepada ada orang mukmin sayangi. Ada orang yang tidak mukmin sayangi juga. Ada hamba Allah yang tidak beragama, namanya hewan-hewan itu kan tidak beragama, itu ateis itu sayangi juga. Kalau manusia masih ada agama, sayangi juga. Tapi agamanya nggak Islam. Jadi Islam, agama non Islam tidak beragama. Itu makhluk-makhluk kucing apa itu sayangi juga. Serius itu sayangi kucing-kucing itu kasihan. Suaminya nggak bertanggung jawab dulu. Saya lihat itu kucing saya, kucing saya itu ya Allah, kamu pergi sana, kasih kemana? Suami saya cari-cari, ingin nyari makan sendiri, pada ibu mau, kalau saya mencari makan sendiri, nggak mau kan? Saya ya Allah sayang sama kita, ada suami yang menyayangi, makanya jangan marah-marah sama suami. Jadi begitu, ya. Itu bapaknya apa lagi? Bapaknya kucing itu saya nggak bertanggung jawab. Boro-boro, sama istrinya bertanggung jawab, lagi anaknya, udah sudah pergi dia. Sayangi kucing, sayangi makhluk-makhluk itu, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, ya. Disayangi itu dia apa ya? Ustadzah, almarhum Ustadzah ya, menyayangi tumbuhan. Dia kalau nyiram itu kayak aku siram kau ya, aku sayangi kau, tumbuh baik. Dia merasakan kasih sayang. Serius, itu ada komunikasi. Nah, semua terkait. Itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini persis juga hukum Allah di alam semesta. Entah ini baru pandangannya ya. Karena membaca hukum Allah dalam semesta itu perlu banyak penelitian. Tapi kan 1-2 case barang atas jatuh itu kan yang gampang itu. Tapi ini baca hati itu tidak bisa menolak yang menyayangi. Itu hukum Allah. Kayaknya itu hukum Allah dalam semesta. Dibaca aja ini. Hati itu nggak bisa nolak yang menyayangi. Jadi kalau hati itu disayangi, dia akan juga menerima. Makanya kalau kita sayangi kucing itu menerima kita, suka sama kita. Tapi sayang wanita istri kita sayang. Tapi kalau kita marahin dia pergi, betul kan? Kalau kita sayangi tumbuh-tumbuhan, kalau kita sayangi orang lain tidak beriman ke sana, kita sayangi, dia akan menerima kita. Makanya harus menyayangi mereka. Nah, kalau ini kita tebar, itu baru namanya tauhid asma wa sifat yang ar-rahmah. Kita nanti Al-Malik, satu persatu ya. Al-Malik misalnya. Allah itu Al-Malik, maknanya 2 ya. Yang raja, yang maharaja di raja, yakni rajanya raja. Al-Malik maknanya Malik, pemilik. Malik raja, Malik pemilik. Dua-duanya sama. Al-Malik, Allah itu menguasai, punya semuanya. Maka kita gak usah takut. Kenapa? Allah udah punya semuanya. Dan Allah itu memberikan siapa saja yang minta. Tinggal minta saja. Hidup tinggal minta. Benar gak Bu? Hidup tinggal bergerak. Kalau rumus ini kita pakai, gak repot hidup tinggal minta. Serius? Ini perlu tauhid saja, ini perlu beli. Hidup tinggal minta. Yang kedua, karena Allah itu pemilik banyak hal, sebaiknya muslim juga memiliki banyak hal. Karena orang tidak mungkin memberi kalau tidak punya.
Makanya Allah bekali nabinya memiliki banyak hal. Memiliki banyak hal bukan untuk dimiliki, tapi untuk diberikan. Itu bedanya. Kenapa demikian? Karena untuk menguasai Malik itu harus memberi, harus memiliki dan memberi. Kenapa orang-orang di Jogja itu demikian taat? Tentu tidak pernah, Allah tidak bisa dibandingkan dengan ini ya. Ini kan logikanya. Karena semua sebagian besar tanah Jogja milik Sultan. Kalau Sultan malah diusir semua orang Jogja dari Jogja itu bisa. Ini Sultan punya tanah seluas itu 2/3 kalau nggak salah, 2/3 tanah Jogja. Itu mirip dengan Al-Azhar Mesir. Sepertiga tanah Mesir itu punya Azhar, cuma dicapai sama pemerintah. Makanya Azhar itu kokoh sekali, bergengnya tinggi sama pemerintah, karena sepertiga tanah Mesir punya Azhar. Bayangin aja, pemilik semuanya, kita memberi kuasanya. Makanya bos disebut bos karena dia punya dan memberi. Mukmin itu hendaklah begini. Makanya Allah bekali para nabinya punya banyak. Wah, sebagainya ada dikasih ilmu, dikasih ini. Nah, tentu Allah lah yang sempurna. Maha banyak dikasih sebab. Ada yang kasih harta, nggak dikasih ilmu, nggak dikasih kuasa, nggak dikasih ini, nggak dikasih ini, gitu. Tapi mukmin itu harus punya. Makanya ada doa Allah, ini a'udzubika minal kufri wal fakr. Fakr itu tidak punya. Gitu. Kalau kufur tidak punya agama, kalau fakr tidak punya dunia. Mukmin harus menghindari. Karena mukmin harus mencontoh Al-Malik, mengamalkan Al-Malik atau Malik, raja atau ini nanti persis dengan hukum-hukum dakwah. Makanya antara hukum mencari itu untuk kebajikan dengan taat kepada Allah itu hukumnya sama. Ketika selesai sholat ada perintah cari rezeki, ada perintah sama. Kita ikuti itu sholat. Kenapa demikian kemarin itu? Karena sholatnya nggak banyak. Kalau sholatnya banyak mungkin juga nggak ada perintah itu. Ya, yang kemarin saya ceritain ya, ada seorang sahabat ya, sholatnya 50 kali, wah dia senang kalau 50 kali karena sudah nggak ada perintah nyari. Jadi enak, tinggal kayak Bani Israel kasih mana wasal sepanjang hari sepanjang tahun. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma. Insyaallah nanti semoga ada waktu kapan itu kita kaji satu persatu asma wa sifat. Itu dahsyat sekali. Karena persatu asma, persatu ism, satu nama itu punya makna yang mendalam, punya perbuatan yang mendalam dalamnya. Dan semakin kita bisa mengamalkan maknanya, semakin sempurna kita. Dengan izin Allah tentu ya sesempurna-sempurnanya seorang hamba. Dari sini saja peta ajaran agama sudah ada. Ini ya dari sini aja. Makanya semua ajaran agama dan urusan hidup itu petanya dari iman kepada Allah, baik pada rububiyahnya, uluhiyahnya, wa asma wa sifat. Demikian makna iman kepada Allah. Semoga yang kita kaji pada bagian ini menambah ilmu dan menginspirasi kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.